Kita ini mitra, bukan jongosnya. Terus diperintah-perintah, disuruh ini, disuruh itu, kayak orang nggak ada harga dirinya. Jumpa lagi rekan ALT di acara ALT TV, channel yang membahas tentang perkreditan. Selamat berjumpa rekan-rekan ALT yang ada di kafe. Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore. Ada yang dari Bali, Surabaya, Ya. dari Malang, dari keluarga baik-baik. Ya. Sore ini kita akan membahas mengenai pertanyaan yang banyak ditujukan kepada ALT TV, yaitu mengenai masalah hutang. Hutang itu banyak yang menganggapnya tabu, banyak yang menganggapnya aib, bahkan banyak yang mengharamkan hutang itu. Tapi kita akan coba untuk membahasnya dengan Pak Andre Lau. Selamat sore Pak Andre. Selamat sore Pak Tony. Ya. Sudah sehat nih Pak? Sehat sekali. Haleluya. Gara-gara kopinya ini. Ya, Ya, gimana Pak? banyak pertanyaan mengenai hutang atau kredit. Ya, hutang itu menurut banyak orang adalah tabu, haram, dan merupakan aib buat keluarganya mereka. Iya Pak. Ya. Nah, pertanyaannya adalah hutang itu berkat atau musibah? Hutang itu berkah atau musibah gitu kan Iya. ya. Yang kedua, Yang pertama itu, hutang Iya. itu berkah atau Atau musibah. musibah. Oke. Yang kedua, kapan kita boleh mulai berhutang? Kapan kita boleh mulai berhutang? Ya. Saat yang tepat. Saat yang tepat untuk mulai berhutang. Ya. Untuk kredit ya. Jadi Ya. hutang itu dibagi dua, hutang yang destruktif atau yang konstruktif. Yang konstruktif itu yang dipakai untuk produktif. Yang destruktif itu biasanya hutang atau kredit yang konsumtif. Ya. Ya, habis kreditnya cair, hutangnya cair, dipakai ganti mobil, ganti Ya. motor, ganti handphone. Ya. Nah, ini konsumtif, Pak. Ini Ya. pasti destruktif, menghancurkan, ya. Kalau yang konstruktif ya yang produktif dipakai untuk kulaan misalnya. Ya. Dipakai untuk bisnis terus kemudian menghasilkan. Walaupun dalam bisnis itu harus hati-hati karena hasilnya tidak pasti, tapi kewajibannya, cicilannya, bunganya pasti itu. Pasti. Ya. Kenapa hutang itu jadi bulan-bulanan, jadi kambing hitam? Katanya hutang itu aib, musibah gitu ya. Ya. Ya, itu kan katanya orang. Jadi pelajaran pertama, jangan hidup berdasarkan omongan orang lain. Ya. Orang lain bisa mengatakan hutang itu haram, hutang itu aib, hutang itu musibah. Ya, karena dia lagi punya duit. Ya. Saya yakin kalau kita semuanya terlahir menjadi anaknya sultan yang nggak butuh duit, ya buat apa berhutang, Pak? Betul. Buat apa kredit, nyusah-nyusahin hidup. Tapi faktanya adalah ketika kita memang tidak punya pilihan lain, duitnya nggak ada, contoh saja, sebuah perusahaan semakin besar perusahaannya juga semakin besar kreditnya, hutangnya. Ya. Lah ini kalau misalnya mohon maaf nih ya, saya tidak menyinggung ke kepercayaan iman dan lain-lain, tidak, saya tidak mau memasuki ranah itu. Tapi kalau memang itu dikatakan aib, hutang itu, kredit itu aib, ya, kredit itu musibah. Nah perusahaan-perusahaan yang besar itu faktanya adalah mereka juga hidup dari kredit Pak, dari hutang. Ya. Dan menghidupi bahkan ribuan buruhnya, karyawannya. Nah ini kan bukan musibah Pak, berarti ini Iya. juga bisa disebut berkah. Ya. Kan gitu, Berkah bagi karyawannya. berkah dong. Iya. Nah kalau nggak ada bank, nggak ada yang mengucurkan kredit, nggak ada perusahaan besar, berapa banyak pengangguran di dunia ini. Ya, betul. Ya, dan itu juga menjadi berkah. Ya. Bagaimana menjadi musibah? Kredit atau hutang jadi musibah ada tiga. Satu, ketika dibuat untuk konsumtif yang akhirnya destruktif. Yang kedua, dipakai bayar hutang yang lama. Oh, iya. Yang ketiga, dipakai coba-coba mendirikan bisnis. Bisnisnya tidak pasti, kewajibannya pasti, selesai ini. Ya, jadi ya kalau
lepas pribadi aja, pribadi lepas pribadi. Kalau Anda dikatakan, oh kamu itu punya aib hutang, ya tanya dulu yang ngomong punya hutang enggak. Jangan-jangan cuman bisa ngomong aja ngatain hutang itu aib, hutang itu apa, tapi dia ketika dikasih pinjam ya udah bagi dong, lagi butuh duit buat SPP ini, dia ngacir malah. Biasanya orang terlalu gampang menghakimi, Pak. Iya, iya. Ya, tapi ketika dimintai bantuan, dia yang ngacir duluan. Ya, ini munafik munaro gitu kan. Mungkin hutangnya di Abang Dedel. Wah, mungkin hutangnya harian itu sobek-sobek itu kan gitu. Jadi enggak kelihatan besar. Enggak kelihatan besar ya. Nah, jadi bijaksanalah dengan diri Anda sendiri, jangan bertopeng, jangan munafik. Ya, kalau Anda merasa ya ini karena Pak, kita juga kurang edukasi yang benar ya tentang dunia perkreditan. Iya. Kurang memang. Edukasinya kurang. Iya, betul. Jadi yang ada itu kayaknya itu masih kebawa yang masa lalu itu aib itu apa, sudah nggak zaman sekarang bro. Ya. Yeah. Bahkan kalau Anda mengikuti di sosial media Anda itu sudah banyak penawaran-penawaran online kredit kah, betul. Investasi kah, macam-macam gitu. Ya sudah nggak zamannya lah dulu. Yang penting Anda tahu persis bahwa hal ini bisa menghancurkan atau hal ini malah bisa membangun. Tergantung pribadi masing-masing. Pertama. Kedua, kalau pertanyaannya dari rekan-rekan ALT ini, apakah, kapankah, bila mana waktu yang terbaik untuk berhutang atau mengajukan kredit? Pada saat nggak butuh. Nah ini agak beda Pak. Kita out of the box nih ya. Pada saat nggak butuh. Kenapa? Satu, ketika Anda butuh, kelihatan butuh, Anda nampak butuh banget, maka sama kreditur Anda dimanipulasi kebutuhannya. Asetnya dibikin murah. Oh iya, betul. Ditekan-tekan. Yeah. Karena Bapak butuh nih ya, jadi harus ikut aturan kita. Dia bisa semena-mena karena Anda butuh. Yeah. Kedua, karena Anda kalau ngambil kredit pada waktu butuh, ya gampang sekali dipermainkan, entah itu bunganya, entah itu biaya-biayanya, karena butuh. Yeah. Ketiga, nggak sempat ngomper jadinya. Betul. Kesalahan fatal itu adalah ketika Anda butuh kredit, Anda ngajukan kredit di salah satu kreditur, terus ditunggu Pak, kayak nunggu babi ngepet. Oh iya, betul. Nunggu lelen itu loh Pak. Yeah. Ditunggu jangan sampai mati. Kenapa sih nggak langsung pengajuan ke beberapa kreditur? Anda berhak kok. Contoh pengajuan kredit, ya langsung aja ke 3 bank. Contoh kalau mau bank ya, ditanya Anda bisa ngasih saya berapa? Yeah. Ini syarat-syaratnya seperti ini jaminannya seperti ini. Kalau yang paling bagus penawarannya diambil. Oh yeah. Nggak bagus ya berteman aja, nggak usah berbisnis. Jangan lupa kita ini mitra dengan kreditur kita. Itu lembaga jasa keuangan, kreditur juga butuh sama kita. Butuh banget, kalau nggak butuh gimana? Terus pegawai bank dapat komisi dari mana Pak? Ya, benar. Dari gaji dari mana? Itu dari setiap bunga yang kita bayarkan. Jadi ya mohon maaf, nuwun sewu, nggak perlu, Anda itu nggak perlu, debitur ini nggak perlu nyembah-nyembah, mohon-mohon. Ingat itu yang di bank, kreditur itu semua juga karyawan, pegawai yang digaji. Dari mana? Dari hasil keringat kita juga. Saya kadang-kadang ketawa Pak. Ya sama-sama nih, pas kebetulan ada mobil saya di depan, sama-sama turun dari Alphardnya. Saya masuk ke satu bank mau setor. Kemudian ada perlente ini ya, penampilannya wah, harumnya wah, siang Pak. Itu parfumnya saya yakin itu 10 juta ke atas tuh. MFG gitu kan parfumnya. Kemudian di dalam nyembah-nyembah mohon-mohon Pak sama karyawan. Loh yang kreditur yang di bank itu mohon maaf nih ya, kan karyawan, ngapain Anda nyembah-nyembah? Di pabriknya, di perusahaannya kayak talaupan, kayak bos gede Pak. Selamat pagi semuanya hormat, begitu masuk di bank mohon nyembah-nyembah. Punya harga diri dikit lah. Ya itu karyawan, rekan-rekan karyawan yang bekerja di bank itu juga hidupnya, anaknya bisa sekolah, suami istri bisa makan enak, bayar kontrakan, cicilan motor, cicilan mobil. Itu juga karena bermitra dengan kita, jangan salah. Bermitra Pak dengan kita itu. Kita ini mitra, bukan jongosnya. Terus diperintah-perintah, disuruh ini, disuruh itu, kayak orang gak ada harga dirinya. Diperbaiki itu. Itu gara-gara siapa? Bukan mereka yang salah, ya kita menempatkan posisi lebih rendah. Padahal mereka cuma petugas kok. Anda punya pabrik, mereka kan cuma karyawan. Iya betul.
Ya sama-sama lah saling menghargai sebagaimana mestinya sesama mitra kerja, kan gitu. Dan itu bisa dilakukan, Anda punya harga diri ketika apa? Ketika Anda tidak sedang haus-hausnya akan pencairan, ketika Anda gak lagi butuh-butuhnya. Kalau butuh-butuhnya, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Itu para surveyor, analis lagi makan, ada yang tumpah bisa Anda ambil dimakan. Sampai segitunya Pak. Rendah diri kan apa? Saking butuhnya. Tapi kalau Anda lagi tidak terlalu butuh, sudah pengajuan, maka Anda bisa seimbang, bargaining powernya sama Pak. Ya cocok berbisnis, gak cocok berteman. Simple Pak. Gitu ya. Wah ini kopinya oke juga ini kayaknya nih. Mantap. Oke. Jadi sudah terjawab pertanyaannya bahwa saat kita tidak butuh, itulah saat yang tepat kita mengajukan kredit ke bank. Ya, saat tidak butuh. Dan kredit itu, hutang itu bukan aib, bukan musibah, bukan haram, tapi tergantung daripada kita memakainya untuk apa, yang konstruktif atau destruktif. Demikian rekan ALT, jumpa lagi di lain kesempatan, pembahasan yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Pertanyaan tolong diajukan dengan lebih detail lagi supaya kita bisa membahasnya di lain waktu. Terima kasih, sampai jumpa.